dan seterusnya sampai dengan xn. Jadi penulisan bentuknya seperti ini. Ya, A1X1 plus A2X2 plus A3X3 plus A4X4 dan seterusnya sampai dengan ANXN. Ya, sama dengan B. Nah, ini bentuk umumnya. Ya. Nah, kemudian persamaan linear. Ya, coba kita lihat ya, bahwasanya persamaan linear itu tidak memiliki atau tidak dibangun dari produk apapun atau tidak mengandung akar. Ya. Jadi dia tidak mengandung akar, tidak dibangun dari produk apapun. Dan semua variabelnya itu hanya first power. First power ini adalah pangkat pertama. Ya. Kemudian dia selain pangkat pertama tidak ada. Ya. Contoh, ya tidak ada juga pair ya. Pair itu contohnya seperti tidak ada trigonometri, ya tidak ada algoritmik, tidak ada exponential function, ya atau fungsi eksponensial. Ya. Jadi ini di bawah ini contohnya. Ya, berikut adalah linear equation. Ya, contoh linear equation di mana ini dia seluruhnya first power, kemudian tidak ada produk, tidak ada roots atau akar, ya, tidak ada trigonometrik, tidak ada logaritmik dan tidak ada exponential function. Ya. Nah, sementara yang sebelahnya itu adalah nonlinear equation. Kenapa? Yang pertama, ya, nonlinear equation atau dia bukan persamaan linear karena apa? Karena di sini variabelnya ada yang bukan first power. Ya, yakni second power atau pangkat 2. Ya. Jadi dia dinyatakan tidak linear. Semuanya harus first power. Apa? First power. Power ya. Variabelnya x-nya, y-nya, z-nya, x1, x2, x3 dan seterusnya itu harus first power ya. Kemudian yang kedua, ini tidak linear. Kenapa tidak linear, Pak? Karena di sini ada fungsi trigonometri. Yakni ada sin x. Ya. Kemudian di sini ada yang ketiga tidak linear. Kenapa, Pak? Karena di sini ada produk. Di sini produknya yakni ada dua variabel dalam satu ruang, gitu ya bahasanya ya. Jadi ada xy atau x kali y. Nah, ini tidak linear, ya. Kemudian yang ketiga, ini tidak linear juga. Kenapa, Pak? Karena di sini ada roots. Ya. Ya, di sini ada akar. Ya, yakni x1-nya diakarkan. Nah, itu enggak, ya. Nah, untuk melihat kalau dalam koordinat ya, kalau dalam koordinat 2 dimensi xy misalnya, saya ambil contoh yang mudah aja. Dalam koordinat xy, ini saya gambarkan sumbunya x, ini sumbu y. Maka kalau digambarkan garisnya, itu garisnya seperti ini. Seret, kayak gini bisa, kayak gini bisa, kayak gini bisa. Pokoknya dia lurus. Ya. Sementara kalau dia tidak linear, pasti tidak lurus. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, seperti ini kurvanya ya. Atau misalnya seperti ini. Nah, ini nggak lurus, ini nggak linear. Ya, bisa dijamin nggak linear. Itulah sebabnya kenapa yang namanya linear equation itu harus first power, ya, kemudian tidak mengandung roots, kemudian tidak ada trigonometrik, logaritmik dan exponential function, ya. Itu yang disebut dengan linear equation atau persamaan linear. Kemudian, ya, dalam linear equation, ya, himpunan persamaan linear, ya, dari persamaan linear dalam persamaan linear itu, himpunan dalam persamaan linear itu disebut dengan sistem linear equation atau sistem persamaan linear, atau lebih sering kita sebut dengan sistem linear aja, gitu ya, lebih singkatnya. Ya, variabelnya kita sebut dengan unknown. Yang mana, Pak, yang unknown? Ini nih, yang x, y, x1, x2, x3, x, y, z. Nah, itu namanya unknowns. Ya, unknowns atau variabelnya. Nah, secara umum ya, sistem linear dengan m equation dengan persamaan sebanyak m dalam n unknown ya, yakni x1, x2 dan seterusnya sampai dengan xn, itu dapat ditulis sebagai berikut bentuknya. Nah, inilah yang dapat membangun yang namanya matriks. Ya. Dari sini bisa dibangun matriks. Ya, jadi ini bentuk umumnya. Solusi dari sistem linear dengan n unknowns, yakni x1, x2 dan seterusnya sampai xn, itu sequence, ya. Dia dia persamaan linearnya itu dia sequence ya. Jadi dia tidak merupakan suatu baris gitu ya, merupakan suatu baris ya dari bilangan n ya, yakni sebanyak S1, S2 dan seterusnya sampai dengan Sn ya.
disubstitusikan, di mana untuk substitusinya S1 itu menyatakan X1, S2 itu menyatakan X2, S3 menyatakan X3, dan seterusnya sama dengan Xn menyatakan Xn. Ya, sistem persamaan linear dengan n unknowns itu dapat ditulis dalam bentuk seperti ini, S1, S2, dan seterusnya. Yang mana ini disebut dengan order n tuple. Ya, dengan notasi ini ya dapat dipahami bahwa seluruh variabel yang ada ya yang terjadi itu berada dalam order yang sama untuk setiap persamaannya. Ya, yakni order 1 ya, ataupun order 2 ataupun order 3 dan seterusnya ya. Jika n-nya ya itu 2, maka n tuple itu disebut dengan order pair. Kalau n-nya 3 itu disebut dengan order triple ya. Jadi dalam setiap persamaan yaitu seharusnya seluruh variabel itu berada order yang sama. Itulah sebabnya kenapa ya kalau misalnya nih kita kasih contoh, kita membentuk suatu matriks ya. Misalnya ada X plus 2Y sama dengan 3 ya, kemudian X sama dengan 2 ya. Maka kalau kita bentuk ya matriksnya itu adalah 1, 2, 3 ya, 1, 0, 2. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Pak, ini kenapa 0? Karena seluruh variabel itu memiliki order yang sama dalam setiap persamaannya. Ya. Kalau misalnya dalam satu himpunan gitu ya. Kemudian selanjutnya, sistem linear dalam dua unknowns yaitu dibentuk atau dibangun dalam koneksi hubungannya dengan intersection atau dengan perpotongan ya. Jadi sistem linear dengan dua unknowns itu ya itu dibangun karena adanya intersection dari line ya. Sebagai contoh ya, saya punya sistem linear seperti ini ya, di A1X plus B1Y kemudian C1A2X plus B2. Dari persamaan ini, dari dua persamaan ini ya, itu ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah kedua persamaan ini memiliki garis atau memiliki kurva, bukan kurva sih, garis ya, memiliki garis yang mana dia paralel dan sejajar dan tidak bersentuhan ya. Dia paralel ya dan sejajar gitu ya. Kayak mana Pak? Contohnya seperti ini ya. Ini adalah koordinatnya XY ya. Nah, ini adalah persamaan pertama. Nah, ini adalah persamaan kedua ya. Jadi sepanjang garis mereka paralel dan sejajar. Nah, ketika ini terjadi maka kedua persamaan tersebut itu no solution ya, atau tidak ada solusi. Kenapa? Karena tidak ada intersection, tidak ada perpotongan ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua yang terjadi ya itu adalah, saya hapus dulu ya. Kemungkinan kedua yang terjadi ya itu adalah adanya intersection ya, atau adanya perpotongan ya, intersect only one point ya, at only one point. Jadi ada perpotongan di satu titik. Contoh ya, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ada perpotongan di satu titik, yakni di sini. Nah, ketika ini terjadi, maka dua persamaan itu dia memiliki one solution. One solution, hanya satu solusi. Misalnya X-nya sama dengan X-nya sama dengan 2, misalnya Y-nya sama dengan 3. Nah, ini satu solusi. Ya, karena dia hanya perpotongan terjadi di satu tempat. Nah, kemudian sebentar ini dah ya. Kemudian yang ketiga ya, itu terjadinya coincide atau berhimpit atau berhimpit, saling berhimpit atau nyerempet kata kita ya, bahasa kita ya, nyerempet. Kayak mana Pak terjadi? Terjadi adalah ketika dua persamaan ya itu saling berhimpit. Ini persamaan pertama nih. Ya, ini persamaan pertama. Nah, di bawahnya tunggu. Saya ganti warna dulu ya, biar lebih indah. Aduh, salah lagi kan. Nah. Warna apa ya? Warna hitam aja lah. Nah ya, kemudian yang di bawahnya nih saling berhimpit. Nah, yang hitam itu persamaan 2.
Ya, jadi mereka saling berhimpit, artinya perpotongan ataupun persentuhan itu terjadi sepanjang garis. Ya, nah ketika ini terjadi, maka dua persamaan ini yaitu memiliki banyak solusi atau mini solution. Kenapa kok banyak solusi? Karena perpotongan atau intersect-nya, karena persentuhannya, atau karena perhimpitannya itu terjadi sepanjang garis. Jadi ketika mereka bersentuh, itulah solusi-solusinya. Ya, maka banyak ya. Maka dia banyak solusi, hanya satu solusi. Nah, ini ya. Ini gambarannya, ya. Kemudian yang three unknown. Ya, three unknown sebenarnya konsepnya sama aja, ya. Sama aja. Jadi dia dikatakan tidak ada solusi itu ketika tidak terjadi perpotongan. Pak, tapi itu nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu berpotongan, Pak. 2 diantaranya. Nah, ini ya perlu dipahami. Untuk dia terjadi solusi dari 3 unknowns, itu harus terjadi perpotongan ketiganya atau persentuhan ketiganya. Ya, jadi contohnya yang kedua ini. Yang kedua ini nggak ada solusi. Karena apa? Karena mereka terjadi perpotongan memang, tapi tidak berpotong ketiganya. Jadi yang pertama nih, ini persamaan yang pertama, perpotongan dan persamaan yang kedua. Kemudian yang di bawahnya persamaan yang ketiga, perpotongan dan persamaan kedua. Ya, jadi tidak ada perpotongan yang terjadi ketiganya. Pun yang ketiga ini sama, ya. Yang ketiga ini sama, dia terjadi perpotongan tapi yang nggak ada yang ketiganya. Keempat pun sama, ya. Dia terjadi perhimpitan tapi hanya dua plan atau dua bidang, ya. 2 bidang yang berhimpit, sementara satunya tidak bersentuhan atau tidak ikut berhimpit, maka tidak ada solusi. Yang terjadi solusi gimana, Pak? Nah, ini contohnya. Yang terjadi solusi yang contoh kelima ini. Ini satu solusi. Karena apa? Karena terjadi perpotongan di mana ketiganya saling berpotongan di satu titik, yakni ini. Ya, maka itulah solusinya. Ya, untuk satu solusi. Kemudian kalau solusinya banyak gimana, Pak? Atau solusinya tak terhingga gimana, Pak? Ya seperti ini contohnya, contoh ke-6. Ya, di mana ketiganya itu saling bersentuhan membentuk suatu garis di bagian ini nih, yang saya hitamkan tebal ini ya. Nah, mereka bersentuhan ketiganya. Nah, sepanjang garis itulah solusinya, makanya banyak. Terus yang ini, yang ke-7. Ya, yang ke-7 ini saling berhimpit, ketiganya saling berhimpit. Maka seluruh bidang itu merupakan solusi. Ya, seluruh bidang itu merupakan solusi dari persamaan ketiga persamaan tersebut. Begitupun yang ke-8, ya. Yang ke-8 ini ada yang berhimpit, kemudian saling bersentuhan dengan yang satu bidang membentuk suatu garis seperti ini. Nah, itulah solusinya sepanjang garis itu. Ya. Oke, contoh sistem persamaan linear dengan satu solusi. Ya, saya punya SPL. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau kalian mencari, paling mudah caranya dengan apa? Dengan sistem eliminasi. Ya, eliminasi dan substitusi. Ya. Nah, kalau dicari dengan sistem eliminasi dan substitusi, dengan cara eliminasi dan substitusi, maka kalian akan mendapatkan bahwa X-nya tepat 7/3, Y-nya tepat 4/3. Maka solusinya X-nya ada 7/3, Y-nya 4/3, inilah satu solusi. Ya. Ini adalah satu solusi. Karena dia tepat, X-nya berapa, Y-nya berapa, gitu ya. Kemudian no solution. Nah, boleh kalian cari dengan cara eliminasi dan substitusi. Ketika kalian mencari pada dua persamaan ini, maka kalian akan memperoleh hasilnya seperti ini. Nah, ini no solution. Kenapa? Karena variabelnya 0, kemudian setelah sama dengan dia ada nilai. Maka ini no solution. Ya, no solution itu karena keduanya tidak saling berhimpitan. Ya, bisa seperti ini ya. Nah, gini ya, tuh, ya. Jadi tidak ada intersect atau tidak ada perpotongan. Mereka sejajar, ya, paralel dan sejajar. Kemudian yang solusi tak hingga atau solusi banyak seperti apa, Pak? Nah, seperti dua contoh ini. Ya, persamaan yang pertama dulu sekarang ya. Persamaan pertama dan kedua, ya. Kalau kalian menggunakan eliminasi dan substitusi, maka akhirnya kalian akan mendapatkan 0 sama dengan 0. Kalau ketemu 0 sama dengan 0 seperti ini, maka bisa dijamin solusinya banyak. Artinya X-nya itu nggak hanya satu,
ya, tapi X-nya itu bisa lebih besar atau X-nya itu lebih kecil dari apa, kayak gitu ya. Begitupun Y-nya. Y-nya tidak hanya satu, tapi Y-nya bisa lebih besar dari, Y-nya bisa lebih kecil dari, ya itu namanya solusi banyak. Tidak hanya satu. Terus contoh yang kedua, sama ya, sama. Nanti hasil akhirnya pasti 0 sama dengan 0. Nah, untuk melihatnya lagi, ya, atau untuk melihat bahwasanya SPL itu dia tidak memiliki solusi banyak, caranya seperti ini. Ya, caranya. Kalian lihat persamaan. Ya, persamaan yang ini, contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Nah, sebentar, baterai saya udah mau habis. Saya colokin dulu ya. Iya, makan nasi nanti. Iya, makan nasi. Apa? Buat catatan itu. Kenapa? Tidak apa-apa. Mendalami galau. Kamu galau aja. Emang itu lagu galau? Enggak. Ya enggak, kamu galau. Enggak. Oh ya. Ya. Marah-marah aja. Siapa? Siapa? Lo. Marah-marah apa? Marah-marah apa? Alah, nggak ada marah. Nggak ada marah. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi persamaan 2, perhatikan ya. Kalau mau ngelihat ini dia banyak solusi atau apa namanya tidak gitu ya, bisa dilihat di sini. Ini persamaan contoh kedua. Dari persamaan 1, 2, 3, dia akan terjadi banyak solusi apabila ya 1 atau lebih persamaan lainnya itu dibangun atau dibentuk dari persamaan yang lain. Contoh, saya lihat perhatikan persamaan 1. Yang persamaan 2 ini dibangun atau dibentuk dari persamaan 1. Yakni dengan apa? Dengan mengalihkan persamaan 1 dengan 2. Ya. Nah, maka akan menghasilkan persamaan kedua. Begitupun persamaan ketiga. Ini dibentuk atau dibangun di mana persamaan 1 itu dikalikan dengan 3, maka akan menghasilkan persamaan yang ketiga. Maka kalau udah seperti ini persamaannya, itu bisa dipastikan bahwa hasil akhirnya adalah 0 sama dengan 0, atau dia memiliki solusi yang banyak. Gitu ya. Nah, jadi solusinya banyak, ya. Nah, itu contohnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai augmented matrix dan elementary row operation atau operasi baris elementer. Ya, seperti yang saya katakan tadi, infinite ya atau himpunan dari beberapa persamaan atau beberapa equation ya dari sistem persamaan linear ya, dari persamaan linear maksud saya, itu akan membangun suatu matriks. Tadi saya katakan seperti itu ya. Jadi dasarnya untuk membangun suatu matriks itu dari SPL itulah ya. Nah, contoh kita lihat ini adalah himpunan dari persamaan linear ya. Dari himpunan persamaan linear ini kita dapat menuliskan sistemnya itu dalam bentuk rektangular atau dalam bentuk segitiga, segi empat ya, dengan nomornya yakni dengan masing-masing nilai yang melekat pada variabel dituliskan sesuai dengan posisinya ya, dan begitupun hasil setelah sama dengannya ya. Jadi dalam kurung ya, dalam kurung siku, dalam kurung segitiga, segi 4, A1, 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 A12 dan seterusnya sampai dengan A1N, kemudian B1 dan seterusnya ya. Ini disebut dengan augmented matrix ya, augmented matrix ya. Ini membangun matriks, suatu matriks. Contoh augmented matrix ya. Kita
mempunyai himpunan persamaan linear, ya, maka kita akan membentuk suatu augmented matrix. Gimana caranya? Ya, caranya tinggal menuliskan nilainya. Ini berapa? Ini 1, ya. Ini 1. Ini 2. Ini 9, ya. Bawahnya lagi. Ini 2. Ini 4. Ini -3. Ini 1 dan seterusnya, ya. 2, 6, 5, Nah, ya. Nah, inilah augmented matrix dari himpunan persamaan linear atau sistem persamaan linear ini, ya. Nah, ya. Kemudian selanjutnya, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Aku bisa nyain pusing loh. Tidak ada? Itu kita nggak jawab gara-gara pusing, Oke. Pak. Kalau tidak ada, Ya tolong sampaikan ke teman-temannya, ya. Tolong sampaikan ke teman-temannya. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 1 September. Minggu depan itu berarti tanggal 7 September 2023, ya. Oke, kalau memang ini tolong sampaikan ke teman-temannya di kelas kemarin. Saya lupa kemarin, ya. Saya karena keburu-buru kemarin itu berbenturan dengan PKS 1 yang kuliahnya. Jadi kemarin itu buru-buru udah habis gitu, ya. Sudah masuk PKS sudah telat gitu, ya. Nah, jadi saya lupa. Tolong diberitahukan teman-temannya yang kelas RB, ya. Kalian kelas RA, ya, yang kelas RB di hari Rabu kemarin ada tugas, ya. Nanti akan saya buatkan di GCR. Pengumpulannya di GCR. Ingat, ya. Buat yang sudah mengikuti perkuliahan saya di aspek sosial, di reklamasi pasca tambang, sudah tahu mungkin aturan saya, bahwasanya saya tidak mentoleransi keterlambatan, apalagi waktunya yang cukup lama, ya, yakni 7 hari. Patokan saya di GCR itu adalah download. Kalau di GCR-nya sudah ada tulisan download, maka tidak saya koreksi sedikit pun, ya, tugasnya. Saya anggap dia 0 tugasnya, ya. Jadi jangan sampai telat. Perhatikan itu. Saya juga tidak menerima alasan di deadline-nya di hari-hari terakhir nanti di tanggal 7 gitu, ya. Nanti Pak, maaf Pak gitu, saya dari tadi mencoba untuk upload tapi nggak ke-upload baru bisa di-upload pagi ini. Nggak terima gitu, ya. Kenapa nggak dari kemarin nguploadnya gitu, ya. Kalau memang takut nggak ke-upload. Jadi saya nggak menerima alasan apapun, ya. Nggak mengerjakan ataupun telat, saya nolkan nilainya, ya. Tugas yang pertama, tentukan manakah persamaan yang merupakan persamaan linear, ya. Jadi yang A, B, C itu tinggal ditulis di sampingnya, ya. Misalnya 1A persamaan adalah 1 plus 5x2 minus akar 2x3 sama dengan 1. Terus linear. Nah, kayak gitu, ya. Gampang kan? Atau tidak linear dan seterusnya. Sama, ya. Yang nomor 2 gitu juga. Yang selanjutnya, tugas kedua, buatlah persamaan-persamaan berikut menjadi augmented matrix, ya. Buatlah persamaan berikut menjadi augmented matrix. Jadi ada 3 matriks nih, ya. Matriks pertama, 2, dan 3, ya. Jadi ditulis dulu soalnya, terus baru ditulis augmented matriksnya, ya. Dikumpul pada GCR, nanti akan saya buatkan dengan format PDF. Ingat, format PDF. Saya tidak menerima format lain, tidak menerima format Microsoft Word, tidak menerima format Microsoft Excel, apalagi format C++. Ya, jangan coba-coba ada yang ngirim saya coding C++ terus saya suruh ngerunning sendiri, ya. Nah, jadi jangan, ya. Jadi PDF. Selain PDF gimana Pak? Nggak saya terima. Pak, PDF-nya boleh diketik nggak Pak terus di-convert jadi PDF? Boleh. Pak, PDF-nya boleh nggak Pak tulis tangan terus saya foto jadiin PDF? Boleh. Ya, kalau mau dijadiin foto boleh di PDF kan, tapi jangan fotonya, jangan dalam format JPG-nya yang diupload, ya, tapi dalam format PDF, ya. Jadi setelah dari JPG atau setelah difoto dikonvert, ya, dikonversikan menjadi format PDF, baru diupload, dikumpulkan, ya. Selain itu Pak, tidak saya terima, tidak saya koreksi, tidak saya nilai. Deadline 7 September 2023 pukul 23.59, ya. Nah, kemudian Salsabila masih ada? Ada Pak.
Karena saya sudah berkoordinasi dengan Salsabila tadi ya, maka Salsabila menjadi perwakilan kelas ya. Baik, Pak. Nanti kamu chat saya ya. Mampu Salsa. Baik, Pak. Chat saya biar tahu namanya. Sama tolong bilang dong sama temennya Chelsea di kelas RB. Kemarin dia perwakilan kelas tapi sampai hari ini belum ngechat saya. Tolong bilangin ya Salsabila ya sama Chelsea ya. Baik, Pak. Suruh chat saya gitu. Nah ya jadi 7 September 2023 pukul 23.59 ya. Nanti akan saya buat GCR-nya. Isinya Pak, isinya cukup nama, NIM dan jawaban kalian. Ya. Kalau jawabannya lebih kalau jawabannya lebih dari 1 lembar, misalnya kalian 1 lembar itu 1 soal. Berarti itu tadi kan ada berapa tuh? Ada 5 ya, ada 5 lembar. Ya berarti tiap lembar jawaban itu ditulis nama dan NIM. Cukup ya, nama dan NIM saja. Nggak usah ditambah-tambahin makanan kesukaan, tanggal lahir, nggak usah ya. Nggak usah. Jadi cukup aja nama, NIM, terus jawabannya apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baiklah kalau tidak ada. Hewan yang mana? Berarti cukup jelas ya. Jadi jangan ada terlambat-terlambatan ya. Saya nggak terima keterlambatan ya. Oke. Baik, kalau memang tidak ada yang Selesai. ditanyakan, mungkin kita cukupkan saja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan, dan ingat kalau misalnya nanti kita kuliah offline, mungkin saya akan koordinasi dengan Salsabila. Salsabila posisi sekarang masih di mana? Di ini? Masih di kampus, Pak. Masih di kampus, oke. Salsabila setelah perkuliahan ini ada kuliah lagi nggak? Jumatan ya? Jumatan ya. Jadi setelah ini kan masih ada waktu nih. Salsabila kan cewek, kok Jumatan? Salsabila ke ruang prodi ya, untuk menandatangani BAP, kemudian ini apa namanya, kontrak kuliah. Ya. Tahu ruang prodi nggak? Tahu, Pak. Tahu ya. Oke. Kalau nggak tahu tanya sama siapa tadi yang bantuin pindahan? Siapa tadi? Saya, Pak. Nah kalau nggak tahu tanya sama Pajar ya. Kemarin dia bantuin pindahan ya dari prodi yang lama kita ke prodi itu anaknya Lazum. Soalnya tapi kalau tahu alhamdulillah ya. Baik, kalau satu kelas mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Jangan lupa kerjain tugasnya ya. Saya tunggu